Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Mahmudah, NIM 020 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Biografi, karya dan karir Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wardi Suryadiningrat, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Keraton Ngayogyakarta. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan dari zaman penjajahan Belanda. Setelah menamatkan ILS, Sekolah Dasar Belanda, beliau meneruskan pendidikannya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Beliau kemudian menulis untuk berbagai surat kabar seperti Setyo Tomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, serta Pusara. Ki Hajar Dewantara tergolong penulis yang handal pada masanya. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat juang kolonial bagi pembacanya. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara bukan saja sebagai tokoh pahlawan pendidikan. Kini tanggal kelahirannya 2 Mei oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan anak dari GPH Suryadiningrat, yang merupakan cucu dari Pakualaman ketiga. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Selain bekerja sebagai wartawan, Ki Hajar Dewantara dan teman-teman perjuangannya mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa. Perguruan yang bertujuan memberikan pendidikan pada rakyat dengan menekankan rasa kebangsaan untuk mencintai bangsa, tanah air, dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Di tengah keseriusannya dalam mencurahkan perhatiannya di dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara tetap menulis tentang pendidikan kebudayaan dan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan. Dari tulisan-tulisannya tersebut, beliau berhasil meletakkan dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1929, tepat di usianya yang ke-40, Raden Mas Wardi Suryadiningrat tidak menggunakan gelar kebangsawanan dalam namanya, dengan merubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini dimaksudkan beliau agar dapat lebih bebas dan dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April 1959. Melalui jasa-jasanya beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 28 November 1959. Teori pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu teori konsep pembelajaran. Pahlawan dan sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya.
Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Yang kedua yaitu teori pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam arti bahwa menjadi manusia yang mandiri agar tidak tergantung kepada orang lain, baik lahir maupun batin. Konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan konsep tentang sistem penataan tiga timbul. Apabila dilihat sekarang, rata-rata ruang kelas berbentuk persegi 4. Padahal, Ki Hajar Dewantara menyarankan ruang kelas itu hanya dibangun 3 tembok dengan satu sisi yang terbuka. Konsep ini memiliki filosofi dengan satu dinding yang terbuka seperti hendak menegaskan bahwa tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan di luar kelas. Hal yang terjadi pada saat ini adalah kebanyakan tembok kelas itu ada 4 sisi dan jendela diletakkan terlalu tinggi, sehingga saat pelajaran sedang berlangsung, para siswa tidak dapat melihat ke arah luar. Di dalam konsep tersebut terdapat nilai positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu nilai positif. Nilai positifnya adalah mereka tidak terganggu dengan kebisingan ataupun keramaian dari luar kelas. Yang kedua yaitu nilai negatif. Nilai negatifnya adalah akan mengurangi siswa di mana siswa tidak dapat melihat pemandangan luar sebagai refreshing otak atau sebagai penyegar otak. Selanjutnya ada beberapa contoh kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Ini adalah kutipan yang paling terkenal yang kita kenal sejak di sekolah dasar. Yang kedua yaitu guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga yaitu memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawono, yang artinya apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Yang keempat, lawan sastra ngesti mulya, artinya dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Yang kelima, melalui ngerti, ngrasa lan nglakoni. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa terhadap segala ajaran hidup, cita-cita hidup yang kita anut, diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup, kalau tidak merasakan dan menyadari. Tidak ada artinya, kalau tidak melaksanakan dan tidak memperjuangkannya. Yang keenam yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap orang sebagai guru. Ki Hajar Dewantara menekankan pada aspek memperkaya wawasan, mengasah kepekaan akal dan hati. Bisa dilakukan di mana saja dan bisa didapatkan dari siapapun. 7. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya,
Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya jalannya sendiri-sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.